Ada. Muhammad Hafiz Ridho ada. Muhammad Ricci Sentana. Pak, saya izin ke toilet ya. Ya, oke. Muhammad Ricci Sentana belum ada. Nashwa Inayah. Nashwa Inayah ada. Nashwa Inayah. Di listnya ada nih. Naufal Alim. Naufal Alif Akram. Hadir, Pak. Nazir Naufa. Hadir, Pak. Patriana Dranina. Belum ada. Radia Saki. Hadir, Pak. Raden Narendra. Belum ada. Raihan Safana Finardi. Hadir, Pak. Rania Miladi. Pak. Hadir, Pak. Pak Fatir. Ya. Ini Naswa baru masuk ya, Pak. Jadi tadi kalau kelewat absennya. Oh ya. Siapa Saya Naswa juga ya? baru masuk, Pak. Ya. Saya juga Saya baru tunggu masuk, ya, Pak. saya lanjutin dulu ya. Rania Miladi dulu, Rania Miladi. Hadir. Hadir. Saya lanjutin dulu ya, nanti yang belum dipanggil saya coba cek lagi. Risti Zalfa. Hadir. Safia. Hadir, Pak. Sinichi Ilham. Sinichi. Zahida Aulia. Hadir, Pak. Zahra Khairunisa. Zahra. Belum ada ya. Ahmad Izian ada? Ada. Ajeng Haufi. Belum ada. Aulia Janeta. Belum ada juga. Fatih Aslam. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Malaika udah ada. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hafiz Ridho. Ada. Muhammad Ricci Sentana. Nggak ada juga. Oke deh. Nazir tadi ada ya. Patriana Dranina. Belum ada. Raden Narendra ada. Raden Narendra. Ada. Ada ya. Oke, Nashwa tadi udah ya. Ini record ya. Deh. Oke, iya ada kucing. Saya hadir. Terus kalau pakai IndiHome mau search apa malah website IndiHome. Biasa dia ngiklan itu ya, nanti ditungguin aja kalau IndiHome kayak gitu tuh ntar ngeloading beberapa detik kebuka. Kalau nggak ngeloading berarti ya belum beruntung ya. Makanya saya berhenti pakai IndiHome. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya kita sudah belajar tentang aljabar, yaitu perkalian dan pembagian aljabar. Kemudian minggu lalu kita mengerjakan e-learning.
Untuk minggu ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu pemangkatan bentuk aljabar. Ya. Maaf, Pak. Ya. Kenapa? Minggu kemarin kita belum ngerjain e-learning, Pak. Suaranya kecil banget. Minggu kemarin kita belum ngerjain e-learning, Pak. E-learning belum? Belum. Belum ngerjain, masa sih? Iya, baru di buku. Minggu Iya, Pak. Baru yang Google Classroom doang, Pak. Kan minggu lalu kita nggak ada pelajaran apa? Iya. Minggu lalu Libur. hari Kamis libur ya? Iya. Iya. Iya kalau nggak salah. Oh gitu. Berarti ya udah deh, e-learningnya nanti aja ya. Nanti saya buka e-learningnya di luar jam pelajaran aja. Ini supaya kalian nggak ketinggalan. Karena kelas yang lain sudah masuk materi ini di pemangkatan bentuk aljabar ya. Jadi saya lanjut dulu, baru nanti kalau kalian mau mengerjakan e-learning, soal-soal e-learningnya sih materi tentang perkalian dan pembagian ya. Nanti dicoba aja. Coba untuk mengerjakan ya. Kita ke materi dulu, supaya kalian gak ketinggalan. Ini kan di hari Kamis terakhir 7A itu, minggu lalu Kamis liburnya itu tanggal merah ya? OSIS Pak. Itu Pak. Oh, OSIS yang pemilihan itu ya? Iya. Iya. Tapi belajar kan ya di paginya ya? Paginya belajar kan ya? Ini belajar ya Bu, siang. paginya. Oh iya, jadi paginya itu saya masih sempat tuh kelas 7E masih e-learning. Oh iya, kelas 7A-nya enggak belum. Ya udah, kelas 7A nanti e-learningnya di luar jam pelajaran aja ya. Nanti kalian bisa cek di elabscloud.xyz, kemudian soalnya nanti bisa kalian attempt lah. Kalian udah pernah ulangan Pak Agung kan ya? Udah. Nah, nanti kira-kira cara mengerjakannya sama seperti itu ya. Soalnya PG boleh open book, nanti bisa lihat video penjelasannya saya juga ada di YouTube, nanti silakan kalian lihat. Itu aja ya. Nah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu pemangkatan bentuk aljabar. Ya. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih arti dari pemangkatan bentuk aljabar. Jadi kalau misalkan ada variabel A dan N, atau ada bilangan A dan N, di mana A dan N-nya ini adalah bilangan bulat, maka A pangkat N itu bisa diartikan sebagai A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor atau sebanyak N kali gitu ya maksudnya. Nah contohnya itu adalah 2 pangkat 5 misalkan. 2 pangkat 5 itu berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 5 kali ya. Sebanyak 5 kali. Nah hasilnya itu sama dengan 32. Nah contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya 4A pangkat 2. 4A pangkat 2 itu artinya 4 dikali A dikali A. Ya, sama dengan 4A pangkat 2. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ketika 4A pangkat 2 dan dalam kurung 4A pangkat 2. Kalau kita lihat yang atas ini, 4A pangkat 2, itu yang punya pangkat 2 ini tuh hanya variabel A-nya aja. Ya. Sedangkan 4 ini hanya mengalikan, jadi 4 dikali A pangkat 2. Ya, 4-nya hanya mengalikan A kuadratnya. Ya. Sedangkan yang bawah, ya, yang dalam kurung 4A kemudian dipangkatkan 2, ini 4-nya itu ikut dipangkatkan. Ya, artinya ini yang di dalam kurung ini dikalikan semua. Jadi 4A dikali 4A. Sehingga hasilnya menjadi 16A pangkat 2. Ya, jadi nanti hati-hati. Benar-benar hati-hati kalau lihat ada kurungnya, maka kurungnya itu yang di dalam kurung itu yang harus dipangkatkan semua. Ya, kalau nggak ada kurungnya berarti yang punya pangkat itu adalah ya variabel yang terakhir aja. Seperti itu. Contoh lagi misalkan 2P pangkat 3. Ini sama kayak tadi ya, kalau tadi pangkat 2 sekarang pangkat 3. P pangkat 3 itu berarti kan P kali P kali P. Nah, 2 ini itu hanya mengalihkan P pangkat 3. Jadi ada di depan. Ya. Kemudian kalau di dalam kurung 2P, kemudian dipangkatin 3, itu sama dengan 2P dikali 2P dikali 2P, sama dengan 8P pangkat 3. 8-nya dari mana? 8-nya itu dari 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 pangkat 3. Ya. Jadi 8P pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada negatifnya? Ada 2 kondisi di sini. Ada tanda negatifnya di luar kurung,
dan ada tanda negatif yang ada di dalam kurung. Kalau misalkan ada di luar kurung, misalkan seperti yang ada di sini, berarti yang punya pangkat itu adalah yang ada di dalam kurung aja. Tanda negatifnya itu tetap berada di depan dan tidak ikut dikalikan atau tidak ikut dipangkatkan. Ya, jadi yang dikalikan itu hanya 4A dikali 4A, ya, yang di dalam kurungnya aja. Negatifnya tetap nunggu di depan. Setelah ini selesai dihitung, baru negatifnya ditaruh di depan, ya. 4A dikali 4A itu kan sama dengan 16A pangkat 2. Kemudian karena ada negatifnya di depan, maka hasilnya adalah negatif 16A pangkat 2. Nah, lagi-lagi beda kalau misalkan negatifnya itu ada di dalam kurung. Kalau negatifnya ada di dalam kurung, itu berarti ikut dikalikan. Ya, minus 4A dikali minus 4A. Contohnya adalah ini ya, minus 4A pangkat 2 di dalam kurung. Berarti minus 4A dikali minus 4A. Minus dikali minus itu positif. Ya, minus 4 dikali minus 4 itu sama dengan 16, berarti hasilnya adalah 16A pangkat 2. Sudah tidak ada tanda negatif lagi. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak yang ini? Bisa. Ya. Kemudian contoh lagi yang seperti ini. Minus 2P minus, kemudian dalam kurung 2P pangkat 3. Minusnya tetap tunggu di depan, ya, jadi nggak ikut dipangkatin. Yang dipangkatin itu hanya 2P-nya aja, 2P dikali 2P, 2 dikali 2P, sehingga hasilnya sama dengan 8P pangkat 3. Ini yang di dalam kurung itu hasilnya 8P pangkat 3, ya. 2P dikali 2P ini ya, hasilnya ini. Ini hasilnya. Nah, minusnya yang di sini itu ditulis lagi. Ya, ditulis lagi di sini. Jadi hasil akhirnya adalah minus 8P pangkat 3. Ya, jadi minus yang ini tuh asalnya dari sini. Nah, beda kasusnya kalau misalkan yang ada di bawah. Minus 2P dalam kurung, ya. Di dalam kurung itu ada minus 2P, kemudian pangkatin 3. Itu artinya minus 2P dikali minus 2P dikali minus 2P. Ya. Minus 2P dikali minus 2P dikali minus 2P. Minus 2P dikali minus, minus 2 dikali minus 2, ini bilangannya kali bilangan ya. Minus 2 dikali minus 2, itu hasilnya sama dengan 4, karena negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian setelah itu 4 dikali dengan minus 2, itu sama dengan minus 8. Sehingga hasil akhirnya itu adalah minus 8. Untuk bilangannya, minus 8. Untuk koefisiennya ya. Kemudian yang variabelnya P dikali P dikali P. P dikali P dikali P itu adalah P pangkat 3. Hasilnya juga minus 8P pangkat 3. Hasilnya sama dengan yang ada di atas, ya. Hanya saja proses untuk mendapatkan minus 8P pangkat 3 ini yang berbeda. Ya, yang di atas itu minusnya nunggu di depan, kemudian yang di dalam dikali-kali dan seterusnya. Kalau yang ini dia mendapatkan minusnya itu didapat dari minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Atau minus 2 pangkat 3. Hasilnya negatif. Itu ya, jadi atas sama bawah ini adalah dua notasi yang berbeda, ya, dan berbeda juga cara memperoleh hasilnya. Walaupun hasilnya sama, tapi prosesnya itu berbeda, ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini dulu jelas nggak untuk pemangkatan yang seperti ini yang di dalam kurung? Apa sih maksudnya tadi? Jadi maksudnya tadi dari slide yang sebelumnya itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa ya kita harus hati-hati kalau misalkan nanti di soal itu ada seperti ini. Jadi ini adalah dua hal yang kelihatannya sama-sama pangkat 2 tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi 3A kuadrat yang ini itu tidak sama dengan dalam kurung 3A kemudian dipangkatin 2. Atau misalkan ada tanda negatifnya, berarti tanda negatifnya itu tergantung kondisinya, ada di luar atau di dalam. Jadi notasi seperti ini tuh tidak sama dengan notasi yang seperti ini. Itu ya. Contoh soal. Ada soal seperti ini. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar 7A pangkat 2. Dalam kurung 7A kemudian dipangkatin 2. Dalam kurung 7A dipangkatin 2, itu berarti 7A dikali 7A. Ya. 7A dikali 7A itu sama dengan 49. 7 dikali 7 itu sama dengan 49.
A dikali A itu sama dengan A pangkat 2. Oke. Next. Kemudian tentukan pemangkatan aljabar 9AB pangkat 2 di dalam kurung, kemudian pangkat 2. Ini sama kayak kita ngerjain 7A tadi, cuman yang di dalam kurung ini adalah 9AB pangkat 2. Berarti 9AB pangkat 2 dikalikan dengan 9AB pangkat 2. 9AB pangkat 2 dikali 9AB pangkat 2. 9 dikali 9 itu sama dengan 81 ya, bilangan kalikan dengan bilangan, kemudian variabel kalikan dengan variabel yang sama ya, A dikali A sama dengan A pangkat 2, kemudian B pangkat 2 dikali B pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 4. Oke. Nah, sekarang contoh yang ada negatifnya. Negatifnya di luar ya yang pertama ya. Negatif, kemudian dalam kurung 11 M pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini berarti yang dipangkatin hanya yang di dalam kurung saja. 11 M pangkat 3. Artinya 11 M pangkat 3 dikali 11 M pangkat 3. Untuk tanda negatifnya tetap ditulis di luar. Ya. Kemudian kita hitung 11 kali 11 itu sama dengan 121. Ya kan? Kemudian M pangkat 3 dikali M pangkat 3. Berarti M pangkat 3 ditambah 3. Pangkatnya yang dijumlah ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 121 M pangkat 6. Negatifnya turunin lagi. Jadi negatif 121 M pangkat 6. Selanjutnya, contohnya adalah negatifnya ada di dalam. Nah, kalau negatifnya ada di dalam, berarti kan semuanya yang ada di dalam itu dipangkatin 2 atau dikalikan. Jadi min 15 M pangkat 4 dikali, min 15 M pangkat 4 N pangkat 3 dikali min 15 M pangkat 4 N pangkat 3. Ini bisa kita pakai cara langsung aja ya, 15 kali 15 ini sama dengan berapa? 225 ya, 225. Tapi karena negatif kali negatif sehingga positif, nggak ada lagi negatif di hasil akhirnya. Jadi 225 positif. Nah, untuk yang M pangkat 4-nya, ini bisa langsung saja kita begini. 4 dikali 2. Ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian N-nya berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam bentuk aljabar seperti ini ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatin lagi, itu artinya pangkatnya dikali. Ya, 2 pangkat 5, pangkat lagi 6. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 30 gitu ya. Kalau pangkat dipangkatin lagi, itu berarti pangkatnya dikali. Ya. Apain Pak Fatir? Ada tamu mungkin. Nggak tahu, aku pikir ini internetnya. Toilet palingan nggak? IndiHome nggak disconnect. Kamar mandi. Kamar mandi kali. Kamar mandi. Kok? Kali enggak. Nge-lag. Let's go nge-lag. Cara lanjut. Woi kan hujan woi. Kan hujan, koneksinya pasti buruk. Di rumah aku enggak. Ya, aku jen. Deres ya lumayan lah. Terus di rumah aku baru doang. How do I do this, man? Cara gedein gimana sih? Lanjut. Sorry tadi ada iklan sebentar ya. Iklan apa? Iklan biasa, teh botol. Enggak. Ada tamu. Tadi sampai mana ya? Oh nih, kalau pangkat dipangkatin lagi itu sama dengan dikali ya pangkatnya ya. Tuh. Jadi langsung aja nih, 4 kali 2 sama dengan 8, 3 dikali 2 sama dengan 6. Biar cepet ya. Kemudian yang ini contoh lagi. Min 5 P pangkat 2
Q pangkat 3 semuanya dipangkatin 4. Ya, kalau pangkat 4 berarti kan dikali sampai 4 kali. Nah, terus bilangannya tinggal dikaliin sama bilangan min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5. Ya. Kalau nggak mau repot mengalihkan seperti ini bisa dibagi-bagi ya pengaliannya ya. Bisa min 5 kali min 5 dulu sama dengan 25. Terus yang sebelah sini min 5 kali min 5 sama dengan 25 juga gitu ya. Baru dua-duanya dikali jadi sama dengan 625. Nah, untuk pangkatnya tinggal dikali 2 dikali 4 sama dengan 8 gitu kan. P dikali P pangkat 2, 2-nya dikali 4 jadi P pangkat 8. Kemudian Q-nya berarti 3 dikali 4 sama dengan 12 gitu. Jadi hasil akhir adalah 625 P pangkat 8 Q pangkat 12. Oke. Contoh yang terakhir kalau negatifnya ada di luar. Kalau negatifnya ada di luar, berarti dia tinggal nungguin aja di depan sini ya, di sebelah kiri. Nah, kemudian yang dipangkatin adalah yang ada di dalam kurung. Ya, X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 4, semuanya dikaliin sampai 5 kali seperti ini. Nah, ini penjelasan ya kenapa dikali 5 ya. Kenapa pangkat dipangkatin itu hasilnya itu adalah dikali. Nah, seperti ini contohnya. X pangkat 3 dikali X pangkat 3. Kalau perkalian itu kan pangkatnya dijumlah ya. Ini menjadi seperti ini. X pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Kemudian untuk yang Y-nya sama juga. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sebanyak 5 kali ya. Jadi 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5. Dan Z-nya juga sampai 4 kali. Nah, kan kalau 3-nya ada 5, berarti kan 3 kali 5 kan? Ya, atau 5 kali 3 lah. Sama aja ya. 3 kali 5, ini juga 2 kali 5, 4 kali 5. Berarti ya udah langsung 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 5 sama dengan 10, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, tapi nanti pada saat mengerjakan soal misalkan nanti kamu langsung aja ya. Langsungnya 3 kali 5, 2 kali 5, kemudian 4 kali. Proses ini nggak perlu ditulis lagi. Tapi kalau kalian mau tulis juga nggak apa-apa, supaya kalian paham ya. Kalau misalkan mau ditulis juga nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak ditulis, kalau saya udah paham Pak, udah ngerti, langsung aja nggak apa-apa, silakan. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi boleh langsung jawaban, Pak? Boleh langsung jawaban, tapi nanti ya kalau suku tunggal masih gampang lah ya, boleh lah pakai jawaban. Cuma nanti untuk yang suku 2 dan segitiga Pascal itu harus pakai cara. Oke, nomor. Sebentar, sampai sini dulu ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Atau cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Jelas ya? Oke, saya punya satu soal. Soal ini buat rebutan. Silakan yang mau langsung jawab. Jawabannya berapa? Langsung aja di-unmute, kemudian sebutkan namanya. Saya tahu jawabannya, Pak. Allahu Akbar. Pak. Siapa? Halo. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Harus Sabria. Tara. Azratara. Azratara. Iya, Oke. Azratara. Iya. Jawabannya? Saya Tara. jawabannya itu 64. 64 ya. Iya. X-nya itu 24. Pangkat 24. Y-nya itu 36. Z-nya 18. Oke, betul ya. Jawabannya seperti ini ya. Caranya gimana? Kalau aku langsung kaliin yang itunya pertama dulu, habis itu baru aku yang kali yang 4 sama 6 sama 3, yang pangkatnya. Oh gitu, yang minus Aku 2 itu, pangkatin yang 2 dulu. ya minus 2 pangkat 6 dulu gitu ya. Minus Iya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 gitu kamu dapatnya ya. Iya. Dan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Dan seterusnya. Oke. Jadi gini, sebenarnya ada triknya. Kalau pangkatnya genap, ya. Kalau pangkatnya genap, ini hasilnya pasti selalu positif ya. Jadi nggak ada negatifnya. Tapi kalau misalkan pangkatnya ganjil, misalkan minus 2 pangkat 5,
Kalau misalkan pangkatnya ganjil, dia negatif ya, yang dipangkatin negatif, itu hasilnya pasti negatif. Kita tinggal inget-inget aja 2 pangkat 5 berapa? 32 misalkan. Kan gitu ya. Nah, berhubung ini minus 2 pangkat 6 berarti hasilnya 64. Kemudian ini 24 dari mana dapatnya tadi? Dikali, Pak. Ini kali ini aja kan? Kali 6. Iya. Ini juga kali ini gitu kan? Iya. Oke, gampang kan? Sip. Oke, itu suku tunggal ya. Pemangkatan untuk suku tunggal. Selanjutnya adalah pemangkatan suku dua. Sorry, ini bukan pengkuadratan ya, tapi pemangkatan suku dua. Walaupun nanti dibagi dua, jadi yang pertama adalah pengkuadratan, yang kedua adalah pemangkatan apa namanya? Kalau pengkuadratan kan pangkat 2 doang ya, pengkuadratan pangkat 2 doang. Kalau pemangkatan suku 2 nanti bisa aja pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kita mulai dari pengkuadratan dulu. Ya, pengkuadratan itu berarti suku 2 yang dipangkatin 2. Nah, apa itu suku 2? Apa itu 2 suku? Ya, suku 2 sama 2 suku itu maksudnya sama ya. Jadi suku 2 itu adalah bentuk aljabar yang memiliki 2 suku. Ya. Apa bedanya dengan suku tunggal yang tadi? Kalau yang tadi suku tunggal itu adalah seperti ini. Ya, dia walaupun variabelnya ada banyak, ada X, Y, Z, kemudian ada koefisiennya juga di depan, ini disebut suku 1. Kenapa? Karena tidak ada proses penjumlahan atau pengurangan di situ. Ya. Tanda negatif di sini ini bukan pengurangan, tapi menunjukkan bahwa minus 2 ini adalah negatif ya. Tandanya negatif. Nah, suku 2 di aljabar itu adalah bentuk yang seperti ini. Ya. A plus B pangkat 2. Jadi suku 2 itu dipisahkan oleh suatu proses penjumlahan atau pengurangan seperti ini. Ya. Nah, kalau pengkuadratan suku 2, pengkuadratan itu adalah contohnya gini, kalau bilangan biasa, kayak misalkan bilangan bulat ya, 2 pangkat 2, itu kan berarti 2 dikali 2. 4 pangkat 2, berarti 4 dikali 4. Ya, artinya kalau bilangan dipangkatkan 2 itu berarti bilangan tersebut dikalikan dengan ya bilangan itu sendiri gitu ya. Ya 4 ya dikaliin dengan 4 lagi. 2 dikaliin dengan 2. 3 pangkat 2 berarti 3 dikaliin dengan 3 lagi. Nah, kalau bentuk aljabar seperti ini dikuadratkan, itu berarti bentuk aljabar dikalikan dengan bentuk aljabar itu lagi gitu kan, pangkat 2 kan. Berarti kalau A plus B pangkat 2 itu berarti A plus B dikali dengan A plus B. Nah, kita ingat kalau mengerjakan perkalian bentuk aljabar dengan 2 suku seperti ini kita bisa menggunakan cara metode skema seperti ini. Ya. Metode skema. Kemudian A dikali A sama dengan A kuadrat, A dikali B sama dengan AB, B dikali A sama dengan BA, BA sama dengan AB juga, B dikali B sama dengan B pangkat 2. Ya. Sehingga dari suku-suku tersebut, nanti kita selesaikan, disederhanakan, yang masih bisa disederhanakan. Jadi ada suku yang sejenis di sini, AB dan AB. Dan kita ingat lagi bahwa kalau misalkan dalam bentuk aljabar, dia tidak ada bilangannya di sini. Itu berarti bisa kita tambahin ada 1 di sini dan 1 di sini. Ya, jadi 1AB ditambah 1AB, itu hasilnya adalah 2AB. Ya. Ini 1A kuadrat, 2AB. Ini 1 ya, ini 1 juga. Oke. Nah, yang koefisiennya 1 ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita nulis, kalau ada bentuk A plus B pangkat 2, itu bisa kita tuliskan sebagai A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau minus, kalau di sini yang minus berarti ganti di sininya minus. Ya. Kalau A minus B pangkat 2 berarti tinggal ganti aja minus. Caranya sama seperti ini. Ya. Caranya sama seperti ini. Ya, A kali A kuadrat, A kali min B, min AB gitu ya. Kemudian min B kali A, min AB juga. Min kali min jadi plus ya, plus B kuadrat. Kemudian ini min 1, ini juga min 1 menjadi min 2 ya. Min 1 itu sama dengan min 2. Nah, min 1AB berarti min 2AB. Gitu. Intinya sama, cuman beda di sini aja.
Oh, ini plus di sini. Kalau plus di sini. Kalau plus di sini, kalau minus di sini. Itu bentuk umumnya ya. Bentuk umum untuk penguadratan A plus B. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini ada dua cara ya. Nanti sebenarnya kalian bebas mau pakai cara yang mana. Mau pakai cara normal, kalian pakai skema, ataupun dengan metode distributif ya, ataupun kalian menggunakan rumus ya. Pertama kita coba pakai cara normal dulu. Tentukan hasil pengkuadratan dari X plus 4 pangkat 2. X plus 4 pangkat 2 itu sama dengan X plus 4 dikali X plus 4. Ya. Ini dijajarin, ini artinya dikali ya. Jadi nggak usah ditulis, kita jajarin gini aja. Ini artinya udah dikali ya. X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian X kali 4 sama dengan 4X. 4 dikali X juga 4X. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. Setelah itu, ya, sebelah sini sama sebelah sini ini dibiarin aja karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Maksudnya tinggal ditulis ulang lagi. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang ini. 4X ditambah 4X. 4X ditambah 4X itu sama dengan 8X. Sehingga hasil akhirnya itu adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Oke, ini metode 1 cara normal. Metode 2 yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya, metode dengan rumus yang ini. Metode dengan rumus yang ini. Ini pulpennya mati. Nah, rumus yang ini ya. A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Nah, di sini X ini sebagai A. X ini sebagai A dan 4 ini sebagai B. Ya. Kita tinggal ngikutin aja polanya. Ya. Tadi kan kalau A di sini A kuadrat. Berarti di sini jadi X kuadrat. Ditambah di sini 2AB. Ya. A sama B. Berarti kalau yang di sini adalah 2 dikali ini A, ini B. Berarti 2 dikali X dikali 4. Itu kan? 2 dikali X dikali 4. 2 dikali X dikali 4. Kemudian yang terakhir itu adalah B pangkat 2. B pangkat 2 itu berarti 4 pangkat 2. Oke, udah kita tulis. Kita samain bentuknya sama yang di atas. Setelah itu baru kita kuadratkan. X kuadrat tetap X kuadrat. Kemudian 2 dikali X dikali 4. 2X dikali 4. Kaliin aja bilangannya. 2 kali 4 sama dengan 8. Variabelnya tulis lagi. 8X berarti. 8X ditambah 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Berarti 16. Hasilnya sama ya. X kuadrat plus 8X plus 16. Ini mau pakai metode rumus ataupun pakai cara normal, kalian menggunakan metode skema ataupun metode cara kali pelangi ya, atau metode distributif, itu hasilnya sama dengan menggunakan rumus. Nah, buat apa sih kita pakai rumus kayak begini? Nah, saya kan lebih mudah pakai ini Pak, pakai metode yang skema itu, yang kaliin satu-satu. Ya boleh, silakan ya. Tapi jadi rumus ini, sebenarnya rumus ini adalah menyederhanakan kita dalam mengerjakan sesuatu. Ya, jadi intinya lebih memudahkan lah ya, memudahkan kita mengerjakan sesuatu. Kayak misalkan tadi kan ini harus kaliin ini dulu, nih kaliin ini dulu, nih kaliin ini dulu. Ini harus kali ini dulu, ini harus kali salah pencet kan. Ya. Ini harus kali ini dulu. Kenapa sih? Ini harus kali ini dulu gitu ya. Harus kali ini satu-satu. Sedangkan kalau kita pakai rumus, kita tinggal ngikutin aja polanya gini-gini. Ya, tinggal X kuadrat, ini dikuadratin, 2 dikali X kali 4. Ini, kemudian 4 pangkat 2. Tuh ya. Jadi sebenarnya ini untuk memudahkan kita. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kita ketemu sesuatu hal yang seperti ini. Nah, kalau kayak begini, contohnya adalah 3X dikurang setengah dipangkatin 2. Kalau pakai skema, nah ini adalah cara 1, cara normal ya.
Contohnya adalah kita pakai cara normal dulu. Cara normalnya itu adalah berarti 3x kali 3x, 3x kali min setengah kali 3x, min setengah dikali, kok kesini sih? 3x kali 3x kali min setengah kali 3x, min setengah dikali min setengah. Ya, sehingga ada 4 nanti. Ini 3x kali 3x, ini 3x kali min setengah, ini 3x dikali min setengah, kemudian ini min setengah dikali min setengah. Oke, saya ke slide berikutnya dulu. Ini saya tulis ulang aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita mengerjakan yang seperti ini, kalau ini pakai cara skema, pakai cara metode kali 1-1 atau metode pelangi, ya. Ini caranya cukup panjang. Panjangnya kenapa? Karena kita harus ngalihin satu-satu. Ini tadi 3x kali 3x, kemudian 3x kali min setengah, 3x dikali min setengah lagi, kemudian min setengah kali min setengah. Hitung satu-satu, 3x kali 3x sama dengan 9x kuadrat, kemudian 3x dikali min setengah itu sama dengan min 3 per 2x, ya, min 3 per 2x, kemudian 3x dikali min setengah lagi, min 3 per 2x lagi, kemudian min setengah dikali min setengah, min kali min positif, sehingga tidak ada lagi tanda negatif di sini. Nah, di sini belum selesai, karena masih ada variabel yang sama, yaitu ini min 3x kuadrat, min 3x per 2 sama min 3x per 2. Nah, untuk menghitung min 3x per 2 dikurang 3x per 2, ya kita menghitung seperti menghitung pecahan biasa. Samain penyebut. Kebetulan penyebutnya udah sama ini. Penyebutnya udah sama, berarti kita bisa tulis sebagai ini, satu penyebutnya itu 2 aja. Penyebutnya itu hanya 2 di bawah. Kemudian yang atasnya itu adalah min 3 dikurangi min 3. Min 3 dikurangi 3. Min 3 dikurangi 3 itu sama dengan minus 6. Atau dengan kata lain minus 6x per 2. Ya, min 3x itu sama dengan min 6x per 2. Per 2-nya dari sini. Ini hasilnya ini, min 6x per 2. Kemudian ini belum selesai lagi, 6 dibagi 2-nya itu menjadi 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 9x kuadrat dikurang 3x ditambah 1/4. Nah, untuk cara skema ini ada yang masih bingung nggak? Ini kan sebenarnya perkalian biasa aja ya, kayak kemarin 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, ya benar, minggu lalu kita libur. Kayak kali biasa aja satu-satu ya. Ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus ini dijumlah yang ini. Dapat ini disederhanain. Udah gitu aja. Ya. Kelihatannya panjang kan kalau kita pakai cara skema, kalau misalkan soalnya seperti ini. Kelihatannya panjang. Kalau kalian bisa menyederhanakan lagi ya mungkin bisa ya. Cuman kan ini detail ya. Saya menuliskan ini detail. Jadi satu-satu saya tulis semuanya. Kan biasanya kalau kita ngerjain kan langsung 3x ke 3x tulis langsung 9x kuadrat gitu kan. Terus 3x kali min 2 min 3 per 2x ya. Itu langsung. Kalau di sini saya tulis ini kenapa bisa jadi panjang karena saya ingin tulis satu-satu semuanya yang hasil dikali itu saya tulis dulu ya. Kemudian baru hasilnya setelah ditulis itu adalah hasilnya di bawahnya. Jadi seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Ini sebenarnya masih perkalian yang 2 minggu yang lalu. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah dengan cara perkalian satu-satu yang tadi, ya. Bedanya apa sih dengan cara rumus? Nah, setelah ini baru menggunakan cara rumus. Nah, ingat menggunakan cara rumus itu kita tinggal mengikuti polanya saja yang ada ya, mengikuti rumus yang sudah diberikan. Ya, jadi sebenarnya ya tadi rumus itu kan hadir untuk mempermudah atau mempersingkat jalan kita menuju jawaban yang sama ya. Jadi gini, rumusnya gini ya, A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B pangkat 2. Oke, sekarang kita lihat dari soalnya. Kita lihat dari soalnya. Soalnya awalnya nggak seperti ini ya. Awalnya begini. 3x min 1 per 2 pangkat 2 gitu ya soalnya ya. Nah, ingat di rumus itu kita punya 2 suku yaitu A dan B. Berarti kita juga punya 2 suku di sini yaitu A dan B juga. Yang mana yang A? Kita pilih yang A yang ini ya. Yang A yang sebelah kiri ya, biar mudah aja. Yang A sebelah kiri. Kemudian yang B mana? Yang B itu adalah yang sebelah kanan. Itu yang min 1/2. Oke. Nah, kenapa min 1/2? Ya karena ada tanda negatif di sini. Ya kan? Tanda negatif di sini nih. Artinya negatif itu kan punya sebelah kanan ya kan?
Kalau 3X dikurang 1/2, ya artinya tanda negatif itu adalah punya yang setengah itu. Berarti ada 2 suku, yaitu yang pertama adalah 3X, yang kedua adalah min 1/2. Oke. Sebut saja A-nya itu sama dengan 3X, B-nya itu sama dengan min 1/2. Kita tinggal masukin semua ke dalam rumus yang ada di sini. Ya. A-nya tadi 3X, berarti kan 3X pangkat 2. Ya. Kemudian 2-nya dari rumus, tulis ulang 2 dikali AB, berarti A-nya 3X, B-nya adalah min 1/2, ditambah B pangkat 2. B-nya tadi berapa? B-nya adalah min setengah. Jadi min setengah pangkat 2. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini ngikutin ini ya. Ini ngikutin bentuk yang ini tadi. Ya. Nyamain aja. Setelah itu baru kita pangkatkan. 3X dalam kurung 3X pangkat 2. Itu kan berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian X pangkat 2. Kemudian ini 2 dikali 3X dikali min setengah. 2 dikali 3X itu sama dengan 6X. Ini ya, 6X ini ya. Nah, 6X dikali min setengah itu dikalikan ke atasnya aja, yang bagian atas. Jadi min 6X/2. Min 6X/2. Kemudian ini tadi min 1/2 dikali min 1/2 itu sama dengan 1/4 positif. Ya. Setelah itu baru ini kita sederhanakan, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya adalah 9X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1/4. Sampai sini dulu jelas nggak cara rumusnya? Cara mengerjakan menggunakan rumus. Masih bingung, Pak. Saya bingungnya di mana? Yang dijabar-jabarin gitu. Dijabarin. Ini jangan ngeliatin yang di atas ya. Yang di atas jangan diliatin ya. Yang di atas jangan diliatin, nggak usah dilihat. Langsung aja ke soalnya. Ini nggak usah dilihat ini. Nah, lihat ke sebelah sini. Ini kan A kuadrat kan? Ya. Terus ini apa? 2AB kan? 2, sorry. Ditambah 2AB. Tadi A-nya berapa nih? 3X. A-nya 3X. Berarti yaudah tulis 2A, ini 3X. B-nya berapa? Min setengah. Min setengah. Ini B nih. B-nya min setengah. Ditambah B kuadrat gitu kan? Udah ngikutin aja. Ngikutin pola ini aja. Ngikutin pola yang rumus tadi. Ya, jadi seperti itu. Habis itu apa? Dikaliin aja. Ya 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 itu kan 3X dikali 3X kan? 3 dikali 3 sama dengan 9. X dikali X, X kuadrat. Ini hasilnya. Nah, terus sebelahnya 2 dikali 3X dikali min setengah. 2 dikali 3X itu sama dengan 6X. 6X dikali min setengah itu min 6X/2. Ini min 6X/2. Kemudian min 1/2 dikali min 1/2. Min 1/2 dikali min 1/2. Min 1/2 dikali ya, bukan dikurang ya. Min 1/2. Min dikali min itu positif. Setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Ini 1/4. Udah tinggal sederhana, 6 bagi 2 sama dengan 3. Hasil akhirnya ada di bawah. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Itu rumusnya khusus pangkat 2 kan? Iya, khusus pangkat 2. Untuk pangkat 3 nanti beda lagi. Karena ini masih di pengkuadratan ya. Ini khusus untuk pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu pakai A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Untuk pangkat 3, pangkat 4 nanti beda lagi ya. Itu kita menggunakan segitiga Pascal. Setelah ini kita bahas ya. Tapi sebelum ke situ, seperti yang tadi, saya punya 3 soal tapi sekarang ya. Dari 3 soal, silakan yang nomor 1. Siapa yang mau coba jawab?
M ditambah Saya. 8. Bapak, Siapa? saya, Siapa? Pak. Siapa? Saya Siapa? Pak, saya Pak. Harsha Sebutin Bria. nama dulu. Saya Ada, saya dulu aja. sebutin namanya biar saya dengar siapa nama yang pertama kali disebutin. Harsha Bria ya, Harsha Bria. Jawaban yang pertama. Kayaknya 64M2. Langsung gitu. Iya. 64 M pangkat 2. Ah, Ini masih kurang tepat ya. Masih kurang tepat. Silakan. Ingat ya bentuknya kalau pengkuadratan suku 2 itu pasti nanti jadinya kayak gini. Ada 3. Ada 3 suku seperti ini. Astaga. Pulpennya error mulu nih. Ada yang pangkat 2, ada yang pangkat 1, ada yang gak ada pangkatnya. Pasti begitu. Ya tadi juga. Ini kan pangkat 2, ini. Pak, yang tadi boleh masih ada Pak. Pak. Ya. Siapa? Risti. Risti jawabannya. M pangkat 2 tambah 16M tambah 64. M pangkat 2 ditambah 16M ditambah 64. Oke. Kamu pakai cara apa? Apa tuh yang pelangi gitu? Oke, yang pelangi. Kayak gimana caranya? Kan dikurungin dulu M tambah 8 Gitu. 2 kali, terus M-nya dikali 8, M-nya dikali M, terus 8 kali M, 8 kali 8, hasilnya tuh M2, tambah 8M, tambah 8M, tambah 64. Kan ini ada yang sama, 8M. Jadi ditambahin, terus hasilnya M pangkat 2, tambah 16M, tambah 64. Oke, ini Risti ya. Ya. Risti, betul ya. Ini pakai cara ini. Sekarang saya mau tanya, ada yang bisa pakai cara rumus nggak? Saya, Ada Pak. yang mau jawab pakai rumus? Zahra. Zahra kalau pakai rumus gimana? Kan rumusnya A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B pangkat 2. Ya. Nah, A-nya itu kan M ceritanya. M-nya dipangkatin 2, jadinya M pangkat 2. Terus 2 dikali AB. B-nya itu kan 8. 2 AB-nya itu M sama 8 kan. Berarti 16M. Terus 8-nya dipangkatin 2 jadi 64. Oke, begitu ya. Jadi ini M pangkat 2 ditambah 2 kali 8 berarti ya. Iya. 2 kali 8 sama dengan 16 gitu ya. 16M terus ini 64. Iya. Oke, betul ya. Siapa tadi? Zahra. Ini juga betul. Ini cara rumus ya. Cara rumus Zahra. Astagfirullahaladzim. Pulpennya mati mulu. Pak, pulpennya masih ada baterainya nggak? Nggak pakai baterai soalnya ini. Samsung nggak pakai baterai. Nggak ada tempat baterainya ini. Dia emang nge-glitch gitu kadang-kadang. Itu ada Bapak ngecasnya pakai HP Bapak. Apaan? Samsung kan? Itu stylus. Nggak pakai baterai ini. Itu Bapak. Kagak, nggak pakai baterai, dibilangin. Lah, udah itu yang di HP stylus gitu, kenapa bisa ngambil foto? Kan ada baterainya pasti. Nggak ada lah. Nggak ada baterai. Baterainya itu baterai itu ngekin. Nggak ada. Ini portnya mau di mana nih? Portnya. Coba itu HP-nya tahu, Pak. Kalau Itu dikeluarin dari HP gak, Pak? enggak. Ini nggak dimasukin ataupun keluar dari HP. Oh, modelnya kayak gitu. Itu emang nggak pasti Ya, bagus hasilnya. responsnya nggak bagus ini. Makanya tadi agak nge-glitch kalau pas lagi. Baterainya lemah, Pak. Belum dicolok lagi. Mau nyolok di mana? Di tabletnya nggak bisa dicolok. Nah, iya kan tabletnya di komputer, gak mungkin juga sih. Oke, nomor 2. Siapa yang mau coba jawab nomor 2? Pakai rumus atau pakai cara kali biasa? Silakan. Pak, itu 9 atau G? 9, sorry.
Kalau G gini ya. Kalau G itu begini nanti. Nah, kalau nggak ada buntutnya berarti 9 aja. Dulu saya pernah nulis Pak, 9 itu begini, Bintang cuman mau coba, Pak. Bintang. siapa? Bintang Parama Dewanto. Oke, Chandra Bintang, Dewanto. silakan. Langsung aja di-unmute. Pas saya jawab Pak gitu. Oke, Siapa namanya Bintang ya? iya. Gimana caranya Bintang? Kamu pakai cara apa? Atau langsung jawabannya dulu? Jawabannya berapa? Mau pakai rumus. Jadi jawabannya tunggu hitung dulu. Itu dari atas ini. Sudah dapat? Yang lain? Dari atas dia. Naik manjat. Siapa? Ricci. Mau jawab? Bapak, kalau ini betul nggak Pak? 16Y pangkat 2 min 36Y plus 81. Minus 36Y. Kalau minus 36Y salah. Saya Pak coba. Nah, tidak. Siapa? Risti. Risti kan tadi udah. Risti udah. Kasih yang lain dulu ya. Yang belum dulu. Hafiz Ridho. Muhammad Hafiz Ridho. Bukan, Pak. Tadi Boleh mau dicoba? itu aja, ngetes aja, Pak. Mau ngapain raise hand? Raise hand Boleh buat dicoba? Silakan jawabannya. Ini aku ngitungnya dapatnya 16 Y pangkat 2 di minus 72 Y tambah 81. Ya, betul ya. Yeay. 16Y pangkat 2 minus 72Y 16 Y pangkat 2 tambah 81. Oke, gimana caranya Bintang? Kamu pakai cara apa? Cara rumus Pakai cara rumus. Oke, gimana cara rumusnya? kan 4Y itu A dan 9 itu B. Minus 9 Jadi, ya. Ya. Oke, oke, jadi oke. Ya, jadinya 4Y pangkat 2 ya. tambah 2 kali 4Y kali minus 9 Terus ditambah 9 pangkat 2. min 9 ya, pangkat 2 Oh ya. ya, min 9 pangkat 2. Ya, Oh ya. betul. Jadi gitu caranya ya. Ya. Siapa tadi? Bintang. Terakhir nomor 3. 2x plus 1/4 pangkat 2.
Ada yang sudah ketemu jawabannya? Bapak, kalau 4x pangkat 2 plus x plus 1, 16. Betul ya, itu jawabannya. Ada. Siapa nih? Absen 20. Richie ya. Oke, gimana jawabannya? 4x pangkat 2 plus x plus 1, habis itu bawahnya 16. Gimana caranya? Yang pakai itu apa namanya? 2x pangkat 2. Ini jadi A, ini jadi B gitu. Yang kayak gitu. Ya, terus? 2x pangkat 2 ditambah 2 kali 2x kali 1, 4. Ya, tambah 1, 4 pangkat 2. Ya, betul ya. Pakai cara ini ya. Nah, ini dapat X ini dari mana? Dapat X yang di tengah itu kan 2 dikali 2 itu kan 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali X. Nah, ini 2 kuadrat sama dengan 4 X. Ya, betul ya. Muhammad Richie. Betul ya. Oke, itu tadi pengkuadratan suku 2 ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pengkuadratan suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Sebelumnya ada yang pernah belajar segitiga Pascal atau udah pernah baca apa itu segitiga Pascal? Belum Pernah semua? baca dikit sih, Pak. Ya, pernah baca. Waktu les MTK, Pak. Ya, betul ya. Sebenarnya apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu bukan segitiga dalam artian geometri bentuk seginya ada 3 gitu ya. Jadi segitiga Pascal itu sebenarnya pola bilangan. Ya, jadi ini ada pola bilangan yang dipopulerkan oleh seorang yang bernama Blaise Pascal. Nah, kemudian karena terkenalnya bilangan ini, pola bilangan ini kemudian ya disematkan namanya Pascal ini di dalam pola bilangan ini. Ya, jadi pola bilangannya seperti ini, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu 1 semuanya ya. 1 1 1 1 dan di bawahnya adalah ada 1 bilangan. Nah, dari mana kita mendapatkan bilangan di bawahnya? Jadi pertama adalah 1 seperti ini. Kemudian di bawahnya 1 yang ada di puncak ini itu ada 1 di sebelah kanan kirinya. Kemudian saya tulis lagi 1 lagi di sebelah kanan kiri. Nah, yang di tengah ini, jadi bilangan yang di tengah itu adalah hasil dari penjumlahan bilangan yang ada di atasnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dari 1, 2, 1 ini kalau dijumlahin ini ada 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini tetap 1 di sebelah kanannya. Terus 4, 1 tambah 3, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Ini 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10. Ya. Simple aja ya. Cuman dijumlah-jumlah doang. Tapi ternyata ini ada maknanya ya. Apa maknanya? Jadi ternyata Bapak Blaise Pascal ini ya menemukan bahwa kalau ada suatu bentuk aljabar dengan 2 suku ya, bentuk aljabar dengan 2 suku kemudian dipangkatkan, maka Bapak Pascal ini menemukan bahwa ternyata koefisien suku-suku pada hasil pemangkatan tersebut ya, suku 2 tersebut itu ada hubungan dengan segitiga Pascal. Apa hubungannya? Nah, yang pertama adalah yang 1 yang paling atas ini. Ya. 1 yang paling atas ini itu apa hubungannya? Ternyata 1 itu adalah didapatkan dari A plus B dipangkatin 0. Jadi kalau ada A plus B dipangkatin 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dari mana A plus B pangkat 0 ini sama dengan 1? Jadi di bilangan bulat itu, semua bilangan bulat kalau dipangkatin 0 itu hasilnya sama dengan 1. Kecuali 0. 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1. Ya. Selama A plus B ini bukan 0, ya, selama A plus B ini bukan 0, maka
A plus B itu kalau dipangkatin 0 itu sama dengan 1. Oke. Kemudian 1 ini dari mana? 1 yang ini dari mana? Nah, ternyata kalau A plus B dipangkatin 1, itu menjadi A ditambah B. Nah, A ditambah B itu kan ini koefisiennya 1 dan B juga koefisiennya 1. Ya. Jadi ini adalah 1 itu adalah koefisien dari A dan koefisien dari B. Kemudian A plus B pangkat 2. A plus B pangkat 2 itu, tadi kita sudah mengetahui bahwa A plus B pangkat 2 itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Ya. Apa hubungannya dengan 121 di pola Pascal ini, di segitiga Pascal ini? Ternyata 121 itu adalah 1 untuk Semua. 1 untuk koefisiennya A pangkat 2, kemudian 2 ini adalah untuk koefisiennya AB ini, ya. Kemudian 1 adalah ini. Kemudian ini tugas buat kalian ya, ini tugas tidak langsung aja. Nanti kalian coba cek kalau kalian mau tahu A plus B pangkat 3 itu dapatnya beneran ini atau enggak, nanti silakan dicek sendiri, dicoret-coret sendiri di kertas kalian. Jadi dia itu didapat dari A plus B dikalikan dengan A plus B pangkat 2 ini. Ya, itu hasilnya ya. Itu hasilnya itu adalah A pangkat 3, 3A pangkat 2. Nah, apa hubungannya dengan 1331 di segitiga Pascal? Segitiga Pascal kan tadi 1331 ya. 1 untuk ini ya, A pangkat 3, kemudian 3 untuk ini, 3A kuadrat B, kemudian 3-nya lagi adalah AB kuadrat, kemudian B-nya ini adalah koefisiennya 1. Jadi ini segitiga Pascal ini ada di sini ya. 1, kemudian 1, 1, kemudian 1, 2, 1, 1, 3, 1, dan seterusnya. Bahkan pangkat 4 juga 1, 4, 6, 4, 1. Ya. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini ada di buku kalian nanti ya, bisa dicek di halaman 135 ya, tentang segitiga Pascal. Nah, jadi gini, ada satu hal yang menarik di pemangkatan suku 2 ini ya, di suku 2 ini kita bisa mencari hasil dari pemangkatannya itu tanpa harus kita mengalihkan satu-satu ya. Kayak misalkan kalau kalau A plus B pangkat 5 aja misalkan ya, pangkat 5 ya. Itu kan kalau kita mau ngalihin satu-satu itu harus A plus B dikali A plus B mana tuh tadi? Nah, ini. Dikali A plus B gitu kan. Dikali A plus B lagi dan seterusnya sampai 5 kali gitu kan. Terus kita harus kaliin satu-satu, ini kali ini, hasilnya berapa. Dan itu akan prosesnya sangat panjang ya. Prosesnya sangat panjang. Nanti kalian coba sendiri deh. Kalau misalkan mau cari A plus B pangkat 3 aja sama pangkat 4 coba. Nanti perkaliannya seperti apa. Kalian coret-coret coba nanti di buku kalian hasilnya seperti apa. Nah, di segitiga Pascal ini ya, di pengkuadratan dengan menggunakan segitiga Pascal ini kita punya trik untuk mencari hasil dari pemangkatan tersebut tanpa harus menghitung satu-satu, mengalihkan satu persatu seperti yang tadi. Contohnya adalah di sini. Ya. Contohnya adalah di sini. Ya. Triknya itu adalah misalkan kita mulai dari pangkat yang paling rendah dulu ya, pangkat 2 ya. Pangkat 2. Pangkat 2 itu kan tadi kan A kuadrat tambah 2AB ditambah B pangkat 2 ya. Ini rumus umumnya. Ini rumus yang tadi kalian sudah pelajari. Nah, gimana kalau misalkan kita menjelaskannya dengan segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu untuk pangkat 2 itu adalah 1, 2, 1. Ya. Kemudian di sini ada dua suku yaitu M dan 5 ya. M dan 5 dengan pangkatnya 2. Dengan pangkatnya 2. Nah, bagaimana cara mengerjakan dengan segitiga Pascal? Pertama kita tulis dulu ini 1, kemudian 2, kemudian ini 1. Ya. Kemudian suku yang pertama itu adalah M.
sebelah kiri ya, ini sebelah kiri M ya. Kita anggap M-nya ini sebagai A, 5-nya ini sebagai B. Jadi polanya adalah seperti ini. Mulai dari sebelah kiri dulu. Mulai dari sebelah kiri itu adalah A kuadrat, ya. Kemudian habis A kuadrat, di sebelahnya ini adalah A pangkat 1. Di sebelahnya sini itu nggak ada lagi A. Ya, ini A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 nanti nggak perlu kita tulis lagi. Nggak perlu kita tulis lagi, sehingga ditulis saja 1. 1 ini udah mewakili A pangkat 0. Kemudian, yang kedua itu adalah suku yang kedua sekarang yang B. Yang B mulai dari kanan. Berarti B pangkat 2. Di sini B pangkat 1 gitu ya. B pangkat 1 pangkatnya nggak usah ditulis. Kemudian di sini adalah B pangkat 0. B pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga nggak usah ditulis lagi. 1 ini udah mewakili B pangkat 0. Ya, tandanya positif. Tandanya positif. Kemudian ini satunya kita hapus menjadi A kuadrat plus 2AB plus B pangkat 2. Nah, kalau misalkan di sini M sama 5, berarti kita ganti A-nya dengan M, kemudian B-nya dengan 5. Ya, sama kayak kita ngerjain dengan rumus yang tadi. Pertama 5 dulu. 5 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 1, kemudian 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 nanti, ini bukan 5, ini M ya, sorry. M pangkat 2, ini M pangkat 1, kemudian M pangkat 0. M pangkat 0 ini nggak usah ditulis lagi, nanti di atas langsung dicoret aja. Kemudian setelah itu ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 nanti di sini nggak usah ditulis lagi. Sehingga hasil akhirnya itu adalah tinggal 1 M pangkat 2, kemudian 2 dikali M pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, kemudian terakhir 1 dikali 5 pangkat 2. Koefisien 1 nggak usah ditulis lagi, jadi tinggal M kuadrat ditambah 2 kali 5 sama dengan 10M ditambah 25. Nah, ini contoh yang pangkat 2 ini sebenarnya kita bisa menggunakan cara rumus yang tadi ataupun kali biasa aja udah bisa ya. Nah, ini kalau menggunakan segitiga Pascal seperti ini. Kelihatannya sih ya nggak ada bedanya sama rumus yang sebelumnya. Tapi ini akan terlihat berbeda kalau misalkan nanti pangkatnya itu lebih dari 2. Misalkan pangkat 3 ya. Kita akan coba lihat bagaimana prosesnya mengerjakan yang pangkatnya 3 misalkan ya. Pangkatnya 3 kita mengerjakannya seperti ini. Contoh soal 2x plus y pangkat 3 misalkan seperti ini. Gimana caranya kita mencari ini. Oke. Saya hapus dulu deh biar kelihatan progresnya ya. Saya hapus dulu biar kelihatan nanti cara melihat polanya seperti apa. Oke, 2x plus y pangkat 3. 2x plus y pangkat 3. Ingat dulu ya, kita panggil lagi, kita recall lagi bahwa ini untuk pangkat 2, ini untuk pangkat 3. Berarti kalau pangkat 3 kita pakai polanya adalah 1, 3, 3, 1 ya. Kalau pangkat 3 itu adalah polanya 1, 3, 3, 1. Nah, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya itu adalah kita tulis dulu 1, 3, 3, 1 ya untuk polanya. Nah, kita akan menuliskan apa yang ada di sini, apa yang ada di sebelah sini, apa yang ada di sebelah sini, dan apa yang ada di sebelah sini. Ya, oke. Pertama kita harus tentukan dulu suku yang pertama apa dan suku yang kedua apa. Kita tentukan suku yang pertama itu adalah yang sebelah kiri. Kita anggap ini sebagai A ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kita anggap sebagai B. Ya. Kita anggap sebagai B. Kemudian apa yang kita tulis di sebelahnya 1?
Di sebelahnya 1 ini adalah kita akan tulis A pangkat 3. Dari mana A pangkat 3? A pangkat 3 itu dari ini, 3. Kemudian di sebelahnya 3 itu adalah A pangkat 2. Ya, jadi pangkatnya turun. Habis pangkat 3, terus di sini pangkat 2. Setelah itu A pangkat 1. Kemudian di sini A pangkat 0. A pangkat 0 nggak usah ditulis. 1 ini udah mewakili A pangkat 0. Udah? Berarti kita tulis dulu nih. Untuk yang 2X, berarti A-nya sama dengan 2X kan? Berarti kita tulis dalam kurung 2X pangkat 3 gitu. Terus di sebelahnya 3 berarti 2X dalam kurung ya pangkat 2. Kemudian di sebelahnya 3 lagi adalah 2X pangkat 1 ya. Pangkat 1 ini ya. Pangkat 1 pangkatnya nggak usah ditulis ya. Ini pangkat 1. Jadi polanya seperti itu ya, 3 2 1 0. Tapi pangkat 1 nggak usah ditulis. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan mulai B, menuliskan B. Ini yang A sudah ya, yang kuning sudah nih, yang kuning. Kemudian kita akan menuliskan yang B. Yang B mulai dari mana? Yang B mulai dari sebelah kanan dari sini ya. Oke, ini saya tulis ulang dulu. Ini 2X pangkat 3. Ini 2X pangkat 2. Ini biar kelihatan perubahannya ya. 2X pangkat 1. Nah, sekarang kita akan mulai menuliskan yang B-nya. B-nya itu apa? B-nya itu adalah Y. Ya. Berarti kita mulai menuliskan Y pangkat 3. Kemudian di sini Y pangkat 2. Kemudian di sini Y pangkat 1. Kemudian di sini Y pangkat 0. Y pangkat 0 di sebelah kiri nanti kita nggak perlu tuliskan lagi karena 1 ini udah mewakili Y pangkat 0. Bilangan bulat dipangkatin 0 sama dengan 1. Ya. Nah, setelah itu baru kita akan selesaikan pemangkatannya yang masih ada dalam kurung pangkat. Pertama kita selesaikan ini dulu. Dalam kurung 2X pangkat 3, berarti kan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian sini X pangkat 3. Kemudian ini 3-nya kita tulis 3. Dalam kurung 2X pangkat 2 itu sama dengan 4X pangkat 2. Tulis lagi Y-nya. Kemudian 3 dikali 2X. 3 dikali 2X ini langsung ya. 6X Y pangkat 2. Karena ini Y pangkat 2-nya nggak dalam kurung ya. Maksudnya nggak ada bilangan lagi di Y-nya. Dan terakhir Y pangkat 3. Karena ini koefisiennya 1 jadi nggak usah ditulis lagi. Terakhir masih ada yang harus dikaliin lagi yaitu 3 kali 4. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Berarti jawaban terakhir adalah 8X pangkat 3, 12X kuadrat Y ditambah 6XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Oke, ini adalah penjelasan untuk contoh soal di buku kalian halaman 136. Ya, nanti kalian bisa cek di halaman 136 contoh soal yang nomor 2A. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih belum paham? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Silakan ditanyakan aja. Ada di 136 yang mana, Pak? Halaman 136 itu ada contoh soal di atas. Ada nomor 1, ada nomor 2 kan? Nah, soal nomor 2 yang A itu ini 2X plus Y pangkat 3. Ada nggak? Oh, ada Pak. Ada kan? Nah, itu penjelasannya adalah seperti ini. Ya. Ini saya rekam jadi nanti kalau ini nanti juga saya upload ke atas ke YouTube maksudnya ya. Jadi kalau kalian mau diulang lagi silakan ditonton nanti di YouTube-nya ya. Saya lanjut. Apa? Ya, nanti saya share linknya ya. Contoh lagi ini untuk yang 2B-nya. Ini penjelasan untuk yang 2B-nya. Ini saya percepat aja penjelasannya karena waktunya masih ada 20 menit lagi ya. Oke. Jadi seperti ini. Atau saya hapus aja dulu ya. Saya hapus dulu deh semuanya deh. Saya hapus dulu semuanya biar kita bisa melihat. Saya hapus semua kecuali 331 ya.
1331-nya saya nggak hapus. Ini jawaban akhirnya biarin aja. Nah, oke, ini adalah penjelasan untuk contoh soal nomor 2 yang B-nya ya. 3x min 2y pangkat 3. Ingat, pangkat 3 itu berarti polanya adalah 1, 3, 3, 1. Kemudian di sini ada 3x, di sini ada min 2y. Ya, berarti kita akan mulai menuliskan 3x-nya dulu. 1 dikali 3x. 3x-nya pangkat berapa? Pangkatnya paling tinggi ya, pangkat 3. Setelah itu dikali lagi 3x pangkat 2. Kali lagi 3x pangkat 1. 1. Tambah 1 ya. Satunya dari sini nih. Sebenarnya di sini ada 3x pangkat 0, tapi kan ya, saya ulangi lagi 3x pangkat 0 itu kan sama dengan 1 kan. Jadi nggak usah ditulis, ini sudah mewakili 3x pangkat 0. Oke, ini udah saya tulis ulang. 3x pangkat 3. Sini 3x pangkat 2. Sini 3x pangkat 1. Ini 0. Oke, yang 3x udah. Berarti tinggal yang minus 2y. Sekarang kita akan mulai menuliskan yang minus 2y mulai dari sebelah kanan ke kiri. Minus 2y pangkat 3. Minus 2y pangkat 2. Minus 2y pangkat 1. Pangkatnya nggak usah ditulis ya. Ya, di sini minus 2y pangkat 0. Pangkat 0 ini nggak usah ditulis lagi. Cukup seperti ini aja. Oke, jadi polanya seperti itu ya. Nih ya, kalau masih bingung saya kasih tunjuk. Polanya adalah pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Itu untuk yang suku yang ini, ya, yang sebelah kiri. Nah, untuk suku yang sebelah kanan berarti polanya itu adalah pangkat 3, stabilo, pangkat 3. Kalau yang sebelah sini ya, sebelah kanan ya, itu mulai dari sini, pangkat 3, kemudian pangkat 2, kemudian pangkat 1 ini. Sini udah nggak ada lagi. Polanya gitu aja. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing memikirkan perkaliannya nanti ya. Jadi sebenarnya kita tinggal nulis aja, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ya, pangkat 3 taruh sini, pangkat 2 taruh sini, pangkat 1 taruh sini. Itu yang 3x. Kemudian yang min 2y taruh dari sebelah kanan. Taruh dari sebelah kanan pangkat 3, sebelahnya lagi pangkat 2, kemudian pangkat 1. Udah taruh aja dulu. Nah, baru setelah ditaruh-taruhin baru kita pangkat-pangkatin ya. Kayak misalkan mulai dari yang ini nih, 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 itu kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27-an. 27x pangkat 3. Ya, ini 1 dikali ya. Nih nanti satunya nggak usah ditulis lagi di sini. Udah nggak ada ya. Karena koefisien 1. 1 kali 27 ya 27. Kemudian ini masih di dalam kurung nih pangkatnya berarti harus diselesaikan dulu. 3x pangkat 2, dalam kurung 3x pangkat 2, itu hasilnya adalah 9x pangkat 2. Ya, jadi 3x pangkat 2 itu sama dengan 9x pangkat 2. Itu ya. Tulis lagi. Minus 2y-nya nggak dipangkatin, berarti tulis lagi minus 2y. Terus ini masih ada yang dipangkatin sebelah sini, yaitu 2 minus 2y-nya. Ya, ini 3x. Sekarang kita mangkatin yang ini. Yang ini nih. Minus 2y pangkat 2 itu hasilnya berapa? Minus 2y pangkat 2 itu hasilnya 4y pangkat 2. 4y pangkat 2. Ya, karena min kali min jadi positif ya. Atau kalau pangkatnya genap pasti hasilnya positif ya. Jadi ini 4y pangkat 2 gitu. Terakhir minus 2y pangkat 3. Minus 2y pangkat 3 hasilnya berapa? Min 2 kali min 2 plus 4. Kali lagi min 2 berarti 8. minus 8. Minus ya, karena pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil. Ingat aja kalau genap pangkatnya positif, kalau pangkatnya genap hasilnya positif, kalau pangkatnya ganjil ini negatif nih pangkatnya, hasilnya jadi negatif hasil akhirnya.
Nah, ini Y pangkat 3. Ya udah tinggal tulis saja. Min 8. Min 8 Y pangkat 3. Udah tinggal dikaliin biasa sekarang. Karena pangkatnya udah nggak ada semua. Maksudnya yang harus dipangkatin ya. Yang dalam kurung pangkat udah nggak ada semua. Berarti tinggal kita kaliin aja. 27X pangkat 3 tulis ulang dari atas ke bawah. Ini kenapa ada jadi minus? Ini karena ini ada minus 2Y di sini ya. Jadi 3 dikali 9 dikali minus 2. 3 dikali 9 itu 27. 27 dikali minus 2 itu adalah minus 54. Maka tanda positifnya ini berubah jadi minus 54 di sini. 54. Kemudian X kuadrat, Y-nya tinggal ditulis ulang lagi, nempel di 54-nya. Udah? Kemudian 3 dikali 3 itu 9. 9 dikali 4 itu 36. Ya, karena nggak ada tanda negatif di sebelah sini dan sebelah sini, maka hasilnya adalah tetap positif. Terakhir ini 8 tinggal ditulis ulang lagi aja. Tapi karena ini negatif, berarti tulisnya adalah negatif 8 Y pangkat 3. Ini jawaban terakhirnya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bapak, itu apa ya namanya? Yang tadi kan ada latihan soal nomor 3 itu apa ya? 2X ditambah 1/4. Nah, itu caranya apa ya? 2X ditambah 1/4 pangkat 2 itu gimana caranya, Pak? Mana bentar. Ini. Yang dikerjain. Nah, iya itu. Sebentar ya. Nah, kalau ini dia pakai cara rumus tadi. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah yang ini nih. A plus B pangkat 2. Saya hapus dulu deh ya. Jadi rumusnya itu adalah A plus B kalau dipangkatin 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu kan? Ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, iya. Ya kan? Tinggal ngikutin ini aja. A pangkat 2 berarti kan 2X pangkat 2 kan? Ya kan? 2X pangkat 2. Kemudian 2AB ini 2-nya ngikut ke sini, dari sini aja, dari rumus saya 2. A-nya taruh di sini, B-nya taruh di sini gitu kan? B-nya 1/4 kan? Oh. B-nya 1/4 kan? Taruh di sini. Iya. Taruh aja, tempel-tempelin aja, nanti baru dikaliin gitu kan. Terus terakhir B pangkat 2. B pangkat 2 itu berarti kan ini kan 1/4 pangkat 2 kan? Gitu. Nah, baru deh dihitung. Setelah dihitung, ternyata 2X pangkat 2 itu jadi ini. Ya kan? 2 kali 2 sama dengan? 4. 4X 4 bagi 4? 1. 1X. Ini 1 kan? 1/4 kali 1/4 per 16. Gitu. Makasih ya, Pak. Oke. Ya, itu dia tadi terakhir ya di pangkat 3 ini. Ini di buku kalian ada, jadi ini adalah penjelasan dari apa yang ada di buku ya. Jadi nanti video ini akan saya upload di YouTube. Jadi kalau kalian masih bingung atau pengen diulang-ulang penjelasannya, silakan ditonton videonya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang masih bingung? Ada PR enggak? Iya, untuk tugasnya ya. Sebelum saya kasih tugas, ada lagi yang mau tanya? Siapa tadi? Aku masih nggak Ini ada ngerti. di halaman berapa? Halaman 136. 135, 136. Aku masih nggak ngerti yang segitiga Pascal. Ya, nanti dilihat lagi aja videonya ya. Nggak ngertinya di bagian mana nih kalau misalkan butuh penjelasan lagi? Ini bagian yang mana? Kita bentar dikasih tugas ya, Pak. Ada tugas nanti ya. Intinya kita tinggal ngikutin pola aja ya. Polanya seperti ini.
Tugasnya ada di buku kan, Pak? Iya, ada di buku. B pangkat 3, B pangkat 2, B pangkat 1. Polanya gitu aja ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 nggak ada. Kemudian dari sebelah kanan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 nggak ada. Tempel, 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 kemudian dikali-kali. Dipangkat dulu baru dikali. Itu ya. Nah, untuk tugasnya itu ada di sini. Halaman 136, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 14, nomor 23. Bukunya itu yang 1B kan, Pak? Yang 1A ya. Kumpulnya di mana, Pak? Oh, di Google Classroom. Bapak udah bikin assignment belum di Google Classroom? Belum. Nanti setelah ini ya. Setelah ini saya buat assignment, ini PPT-nya saya upload di Google Classroom juga. Kemudian nanti ini setelah saya end meeting itu nanti ada proses untuk converting video baru bisa saya upload ya. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya nanti cek aja di Classroom ya. Paling lama 2 minggu lah. Paling lama 2 minggu. Linknya kapan? Kenapa? Link YouTube. Nanti ditunggu aja ya. Ditunggu di Classroom ya. Pokoknya semua cek. Pak, bentar, Pak. Ini aku mau foto dulu ini tugasnya ya, Pak. Ya, boleh di screenshot aja, di screenshot atau di foto ya. Pokoknya nanti semua resource atau hasil dari hari ini tuh semuanya saya kasih di Google Classroom. Ya. PPT-nya, kemudian assignment-nya, tugasnya, dan terakhir itu adalah videonya. Tapi video kan ini kayaknya agak lama ya, ada sekitar 1 jam. Jadi dia proses dulu converting, habis converting dari Zoom, saya upload dulu, di-upload nanti di YouTube-nya di processing dulu. Jadi agak lama mungkin ya. Jadi nggak bisa langsung. Paling nanti sore silakan dicek aja kalau udah ada. Jadi sekarang kita ngapain, Pak? Ngerjain atau apa? Silakan mau coba dikerjakan halaman 136, masih ada waktu 3 menit lagi ya. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ya. Di buku tulis kan Pak ngerjainnya? Boleh di buku tulis, boleh di kertas lembar, boleh di binder ya kalau kamu adanya binder. Oke, Pak. Oke, Yang Pak. penting ngerjainnya jangan langsung di buku paket. Biasanya kan ada tuh yang ngerjain langsung di buku paket. Karena yang saya mau lihat itu adalah caranya ya, bukan jawabannya. Ya, itu langsung bukunya jadi kotor. Ya, bukunya jadi kotor. Buku paketnya jadi kotor gitu kan, Pak. Terus saya juga ngoreksinya agak susah ya, karena Iya, banyak Pak. tulisan yang lain. Jadi enakan di kertas yang kosong. Atau kalau kamu punya tablet terus kamu mau ngerjain langsung di Word, itu juga boleh kalau bisa ya, kalau ada. Saya nggak memaksakan. Kalau ada silakan. Bapak.
Pak, punya buku ini kan? Ya, buku yang 1A ya, di buku yang 1A. Bapak, Halaman 136 di buku 1A. Bapak, Ya, kode classroom-nya apa, Pak? apa? Kode classroom. Kode classroom 7A. Iya. Di mana ya? Bentar ya, saya buka dulu ya. Classroom. Saya kirim di chat ya. Nanti dikumpul kapan? Maksimal 2 minggu. Boleh kalau hari ini udah selesai boleh langsung dikumpul. Tapi nanti saya buat ininya dulu ya. Saya buat assignment-nya dulu. Baru nanti kamu bisa ngumpulin. Kode kelasnya saya kirim di chat ya. Bagi yang belum gabung silakan gabung. Kelas 7A itu baru 30 orang. Masih ada 4 orang lagi ya. 4 orang lagi yang belum. Pak, itu password Google Classroom-nya apa, Pak? Apanya? Password Google Classroom. Ada di chat asli. Password. Kalau password kan pakai email kalian masing-masing ya. Email yang XYZ ya. Kalau kode kelasnya itu saya kirim udah di kelas ya. OB4BMGO. OB4BMGO. Di chat, lihat aja di chat ya. Kalau password kalian loginnya pakai akun XYZ ya. Kalau misalkan bermasalah akun XYZ-nya nggak bisa login atau apa, silakan kamu WA ke saya aja, nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya ya. Pak, tinggal 1 menit lagi, Pak. Ya, Oke, karena jam 12 saya cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin ada kata-kata yang belum bisa kalian pahami. Nanti kalau ada yang masih belum paham silakan ditanyakan saja di WA ya atau di Classroom via chat komen via komen di kelas atau apapun. Nanti kalau saya sempat baca saya akan balas. Kalau misalkan saya nggak respon di situ berarti di WA aja ya.
Itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.